Halo semua, apa kabarnya? Hihi. Semua pasti sehat ya? Oke, seperti yang kalian lihat dalam video kali ini, saya mau ajak kalian jalan-jalan loh. Saya cerita mengenai catatan harian saya sambil naik motor ya. Oke. Hari Senin minggu kemarin saya mulai dengan beli sarapan untuk keluarga. Saya beli bubur ayam, terus beli nasi kuning, dan nggak lupa beli kesukaan saya yaitu pisang raja. Mungkin ini tipikal makanan pagi orang Indonesia ya. Anak saya selalu pesan bubur, tapi dia nggak mau pakai daun bawang. Nah, kalau kalian sarapannya apa? Terus minggu kemarin saya kaget waktu pulang karena di jalan ada banyak karangan bunga. Karangan bunganya besar-besar loh. Biasanya karangan bunga sebesar ini dipakai untuk pejabat atau orang kaya. Saya kaget karena lewat jalan itu pas malam. Waktu saya baca isi pesan di karangan bunga itu, kayaknya baru ada yang meninggal dunia di daerah tempat tinggal saya. Jadi isinya pesan bela sungkawa ya. Karangan bunga sebesar ini kalau udah nggak terpakai jadi apa ya? Mungkin sebagian besar jadi sampah. Oh ya, minggu kemarin saya dapat oleh-oleh dari salah satu murid JLC loh. Mungkin karena dulu saya pernah cerita kalau saya suka milk tea, jadi murid ini kasih saya milk tea dari Gogono Kocha. Kasihnya nggak cuma satu, tapi banyak banget. Terus selain itu ada Shiroi Kohibito juga. Ini oleh-oleh yang mewah sekali buat saya. Untuk murid JLC yang kasih saya oleh-oleh, saya mohon maaf ya jadi merepotkan dan terima kasih juga. Saya jadi bisa minum milk tea dari Jepang lagi. Rasanya memang enak banget. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Hari ini saya naik motor mau ajak kalian keliling-keliling Jakarta Timur ya. Kali ini saya punya waktu luang untuk pergi keluar dan ambil video. Semoga kalian suka. Nah, sekarang kalian sedang lihat pemandangan Pasar Kaget. Beberapa waktu lalu saya pernah cerita tentang Pasar Kaget ya. Kalau hari-hari biasa di sini nggak ada pasar, tapi kalau Sabtu atau Minggu pagi kayaknya selalu ada Pasar Kaget di daerah ini. Kayaknya sebagian besar penjual pakaian ya. Tapi biasanya ada juga penjual makanan dan minuman di bagian dalam. Saya pikir yang jualan sedikit, tapi ternyata Pasar Kagetnya panjang juga ya. Di Jakarta Timur ini lumayan banyak bangunan bersejarah loh. Sebagian besar peninggalan zaman Belanda. Nah, salah satunya bangunan ini. Ini adalah gereja Koinonia. Katanya gereja ini mulai dibangun di tahun 1911-an loh. Udah lama banget ya. Nah, nggak jauh dari bangunan gereja tadi ada pasar ikan. Di pasar ikan ini nggak dijual ikan untuk dimakan ya. Di sini pasar khusus ikan hias. Tuh lihat, banyak ikan warna-warni ya. Coba kita lihat-lihat ke dalam yuk. Baru lagi predator. Makanya ini berapa? Iya.
Setelah saya lihat, ternyata pasarnya nggak begitu besar. Di sini kalian bisa beli ikan, makanannya, akuarium, aksesoris akuarium, dan lain-lain. Terus waktu saya keliling-keliling, ternyata ada binatang yang lain juga. Tuh lihat, ada kura-kura juga nih. Masih kecil-kecil ya. Ada yang tahu nggak itu jenis kura-kura apa? Nah, dari sini saya naik motor lagi ke tujuan berikutnya, yaitu Pasar Hewan Jatinegara. Ini Pasar Hewan Jatinegara. Dulu saya pernah cerita tentang pasar ini loh. Masih ingat nggak? Dulu saya nggak punya waktu kesini langsung, jadi saya cuma tunjukin foto-fotonya aja. Waktu lihat hewan-hewan ini, perasaan saya campur aduk sih, antara senang dan kasihan ya. Senang lihat mereka itu lucu-lucu banget, tapi ya kasihan juga karena mereka cuma jadi objek bisnis. Seperti yang kalian lihat, hewannya macam-macam ya. Ada burung, tupai, ayam, kelinci, dan ada kucing juga loh. Saya suka banget kucing, jadi saya coba tanya-tanya ke penjualnya. Saya penasaran kira-kira harganya berapa ya? Kucing yang segini berapa Pak? 1.500.000. Oh. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.